Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya keluarga Warjo Warung Jomblo. Nah, di video pada malam hari ini saya ditemani oleh anak saya si bocil Boy Rizky. Lambaikan tangannya, Nang. Ini, Nang. Oke, nah, jadi malam hari ini kita jaga warungnya, Nang, ya. Nah, jadi jaga warung. Jadi seperti biasa aktivitas kita pada malam hari ini ya kan, menunggu pembeli. Nah, di video pada malam hari ini tuh guys, saya ingin kembali berbagi cerita tentang ide usaha warung sembako ya kan. Kenapa saya bilang? Karena warung sembako ini adalah usaha yang anti bangkrut. Oke ya guys, untuk kelanjutan videonya kalian bisa saksikan video saya, jangan di skip tentunya. Oke, kita lanjut ke video berikutnya. Selamat menyaksikan. Jadi itu teman-teman, kenapa saya bilang usaha warung sembako ini merupakan usaha yang anti bangkrut ya kan? Karena jenis usaha ini atau bisnis ini itu merupakan bisnis yang laku setiap hari. Makanya susah kalau untuk bangkrut. Nah, di dalam artikel video saya ini, saya akan membahas secara terperinci dan juga akan memberikan beberapa contoh usaha ataupun bisnis yang laku setiap hari. Dan tentu saja ya kan membutuhkan modal. Saya harap para sahabat ataupun teman-teman bisa menyimak video saya ini sampai habis dan bisa mempelajarinya ya kan. Dan jangan lupa juga untuk subscribe, like, dan juga komentar yang positif ya kan. Nah, jadi setelah itu kalian bisa klik tombol notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Sebelum para sahabat ataupun teman-teman dalam memulai sebuah bisnis ataupun usaha, ada baiknya terlebih dahulu supaya kalian itu mencari tempat yang memang potensial untuk bisa kalian jadikan sebagai lokasi tempat usaha, karena sebuah lokasi itu sangat mempengaruhi tingkat penjualan usaha kita nantinya ya kan. Di video saya sebelumnya saya juga sudah membahas tentang strategi soal lokasi ini ya guys. Mohon maaf ya teman-teman untuk videonya, ini saya lagi jaga warung sambil melayani pelanggan ya kan. Nah, dari sini kalian bisa lihat ya kan guys, bahasanya buka usaha warung sembako ini nggak ada matinya lah. Kalian bisa lihat aja dari video yang saya tampilkan ini, pembeli dari tadi tidak putus-putus. Ini itu tidak semua saya videokan ya guys. Nah, ini hanya sebagian saja, karena kalau saya video kan semua para pembeli mulai dari pagi hingga malam hari ini itu walah pasti durasinya sangat panjang sekali guys. Ini termasuk itu sudah saya singkat-singkat aja ya guys. Jadi itu nggak usah diragukan lagi, kalau buka usaha warung sembako ini merupakan usaha yang anti bangkrut lah tentunya. Nah, dari usaha yang saya geluti ini kalian kan bisa lihat ya kan, karena usaha ini tuh merupakan usaha dimana semua orang itu sangat membutuhkan ya kan. Bagaimana nggak membutuhkan, karena orang-orang itu membeli ataupun berbelanja sudah pasti belanja kebutuhan sehari-hari. Nah, jadi dari video yang saya tampilkan ini kalian bisa saksikan aja kan kebutuhan yang bisa dibeli oleh para warga. Ya, sebenarnya semua jenis bisnis ataupun usaha itu tentunya pasti memiliki risiko akan terjadinya kebangkrutan ya kan. Namun pada usaha sembako tentunya sangatlah minim, bahkan bisa dikatakan tidak bisa bangkrut, kecuali memang terjadi kesalahan oleh diri kita sendiri yang mengelolanya ya kan, yang tidak pandai ataupun tidak bisa mengatur akan pembukuan laporan keuangannya.
Contohnya, misalkan si pelaku usaha ataupun kita yang pengelola usahanya itu selalu menggunakan modal usahanya untuk keperluan di luar bisnis, ya kan? Seperti membeli sesuatu yang tidak berguna ataupun berbentuk konsumtif. Untuk usaha sembako ini, saya rasa kalau untuk resikonya kemungkinan kecil lah, bahkan tidak ada lah ya kan. Karena bisnis usaha warung sembako ini ataupun toko kelontong ini itu merupakan kebutuhan pokok bagi semua orang. Dan barang yang ada pun pasti dengan cepat berputar ya kan penjualannya dengan barang yang baru. Ya, intinya bisnis usaha warung sembako seperti ini tuh bisa kalian coba lah ya kan. Baik kalian yang tinggal di pedesaan, perkampungan, ataupun yang tinggal kalian itu di perkotaan. Bahkan kalau di perkotaan itu kan lingkungan padat penduduk, wah pasti lebih maju ya kan. Kalau warganya banyak pasti tidak akan ada matinya lah ya kan. Ya walaupun untuk membuka usaha warung sembako ini ataupun bisnis toko kelontong ini tuh memang memerlukan modal yang cukup banyak lah ya kan pastinya. Namun karena penjualannya itu cepat, pasti akan cepat balik modalnya karena jenis bisnis ini atau usaha ini tuh memang bisnis yang sangat dicari oleh para pelanggan. Kalaupun kalian sudah buka usaha warung sembako ini, walaupun masih kecil-kecilan ya kan, kalaupun ada tambahan modal yang lain, kalian bisa tambahkan juga seperti jualan pulsa, kalian bisa juga ataupun token listrik ya kan. Karena apa? Karena macam pulsa ataupun token listrik itu juga merupakan kebutuhan yang sangat setiap hari hampir ada orang beli kan gitu. Alhamdulillah ya guys, untuk malam ini kita pembeli tidak putus-putus ya guys. Ini ada abang-abang dia sadar bahasanya ada kamera lagi merekam tapi abang-abangnya juga bersedia kalau kita ambil videonya. Nah tadi ya kita bahas bahasanya bisa juga kalian tambahkan di warung kalian untuk menjual pulsa ataupun token listrik. Kenapa? Karena tidak dapat kita pungkiri ya kan bahwa digitalisasi itu sangatlah penting bagi keseharian untuk berkomunikasi ataupun di dalam pekerjaan. Maka bisnis atau usaha ini itu sangatlah bisa diandalkan karena internet memang sudah menjadi kebutuhan kita sekarang ini. Untuk membuka jualan pulsa atau token listrik ini tuh kalian itu tidak perlu membutuhkan modal yang terlalu besar ya kan. Karena dengan membuka usaha tambahan di warung kalian ini seperti token ataupun pulsa listrik ini tuh kalian bisa hanya membutuhkan modal 300.000 aja itu sudah bisa kalian untuk memulainya. Mohon maaf ya guys sekali lagi untuk videonya ini karena saya sambil jaga warung, jadi kita sharing-sharing santai aja ya kan sambil saya melayani para pembeli. Kalian bisa saksikan aja ya kan video saya dari awal hingga sampai akhir nantinya ini seperti apa kan gitu ya. Walau itu cuma dengan cara berjualan dari rumah ataupun dari mulut ke mulut ya kan, caranya kamu cukup bisa mendaftarkan ponsel kamu ke distributor atau sales penyedia layanan tersebut ya kan, agar kamu bisa memulai transaksi jualan dari handphone saja. Dengan tambahan modal 300.000 yang kamu miliki, sekarang kamu bisa kembangkan lagi dengan cara ya untuk jualan pulsa di warung kamu lah ya kan. Untuk tahap promosi awal agar orang mengetahui bahwa kamu jualan pulsa, lebih baik kamu tawarkan terlebih dahulu pada teman terdekat ataupun saudara-saudara kamu. Dan pada akhirnya orang yang kamu tawarkan akan mencoba membeli dari kamu hingga akan banyak
banyak orang yang tahu kalau kamu itu berjualan pulsa juga di warung kamu ya kan. Ya itu biasa dari mulut ke mulut itu juga bisa terjadi ya kan, intinya jangan pernah malu lah pokoknya dalam mempromosikan, dan tetap berusaha gitu aja sih kalau menurut saya ya kan. Ataupun kamu juga bisa mencari satu buah rak kecil. Ya, kalau bisa itu ya kamu cari aja lah yang bekas-bekas ya kan, agar kamu itu bisa lebih berhemat untuk biayanya ya kan, dan lebih baik usahakan saldo untuk bertransaksi lebih besar. Yang rak kecil itu kan bisa digunakan untuk pajangan-pajangan seperti kartu paket ataupun kartu HP, kartu ponsel, ataupun untuk tempat promosi yang agar bisa terlihat orang lah, bahasanya di warung kalian itu juga menyediakan jualan pulsa ataupun token listrik. Nah, jadi gimana teman-teman ataupun saudara-saudaraku, bagaimana penjelasan dari video awal hingga akhir ini? Apakah kalian sudah paham atau belum? Nah, kalau sudah paham, monggo segera buka aja. Nggak usah ragu-ragu lagi ya, dari yang kecil dulu aja kita buka kecil-kecilan, contohnya seperti saya aja dulu cuman hanya jualan jajanan aja sama rokok, tapi seiring berjalannya waktu pelan-pelan kita tambahkan lagi barang karena semakin meningkatnya para konsumen, nah ya kan, yang datang di warung kita banyak permintaan beli ini beli itu, jadi perlahan sedikit demi sedikit kita lengkapi warung kita ya kan. Ya tujuannya agar apa, agar pelanggan itu datang ke warung tidak kecewa, selalu barang yang dicari itu selalu ready dan ada, pokoknya gitu aja sih ya kan guys. Ya sekali lagi bukan maksud saya untuk menggurui para sahabat-sahabat ataupun dulur-dulur yang punya usaha samaan seperti saya ini ya kan, tetapi ya kita di video YouTube ini tempatnya untuk saling sharing-sharing ataupun berbagi pengalaman ataupun berbagi ilmu lah ya kan. Kalaupun kalian ada masukan lain ataupun eh, ada ide-ide yang lain, monggo bisa kalian langsung aja tulis di kolom komentar ya kan, kalian ketik aja di kolom komentar, tetapi usahakan komentarnya yang positif dan membangun ya kan, jangan komentar yang aneh-aneh, itulah permintaan saya. Oke lah ya guys, mungkin dari video awal hingga akhir ini kalaupun ada perkataan saya ataupun omongan saya yang kurang cocok ataupun kurang pas, saya mohon maaf lah yang sebesar-besarnya ya kan, karena saya juga lagi belajar ya kan, bukan pandai-pandian gitu ya, namanya kita sama-sama berbagi ilmu kan gitu ataupun berbagi pengalaman. Jadi buat para sahabat-sahabat, setelah melihat video penjelasan saya ini, apakah masih berpikir lagi atau bagaimana kan gitu. Kalau memang sudah ada niat, monggo segera buka aja usaha seperti ini, karena usaha ini memang anti bangkrut lah intinya kan gitu. Dan nggak ada matinya, dan walaupun banyak warung-warung yang sudah berdiri seperti ini samaan, ya tinggal tergantung rezeki aja sih, nggak usah pala ragu karena rezeki itu yang maha kuasa yang memberikan gitu. Oke lah ya guys, karena tanpa terasa waktu sudah larut malam, jadi saya mau tutup warung. Mungkin video akan sampai di sini dulu ya kan. Semoga video yang saya tampilkan ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Oke lah guys, video mas akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.